Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan yang berbahagia, pada pertemuan kali ini pokok bahasan kita adalah pola bilangan. Pengertian dari pola bilangan adalah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut dengan suku. Ragam pola bilangan, ragam atau jenis ya. Di antaranya yang akan kita bahas di sini adalah pola bilangan persegi. Coba kita lihat gambarnya, ini ada petak, ini satu petak. Kenapa ini disebut persegi? Karena antara panjang dan lebarnya ukurannya adalah sama. Kemudian suku yang kedua, ini yang arah horizontal ada dua petak, yang arah vertikal ada dua petak. Sedangkan satu petaknya ukurannya sama untuk setiap sisinya, sehingga ukuran samping dan ke atas adalah sama, sehingga kumpulan dari petak ini disebut dengan persegi. Untuk suku yang ketiga, kita lihat yang ke kanan 3, ke atas 3, ini juga membentuk sebuah persegi. Nah, untuk menentukan berapa banyak petak dalam sebuah suku, bisa kita hitung langsung atau dengan memakai rumus UN sama dengan N pangkat 2 atau N kuadrat. Coba kita lihat untuk suku yang pertama, ini kita sudah tahu bahwa banyaknya petak ada satu. Kalau misalnya menggunakan rumus juga bisa. UN sama dengan N kuadrat. Karena ini adalah suku pertama, maka N-nya kita ganti angka 1, maka U1 sama dengan 1 kuadrat. Sedangkan 1 kuadrat sama dengan 1. Angka 1 ini maksudnya apa? Banyaknya petak pada suku pertama adalah 1. Suku yang kedua, banyaknya petak bisa kita hitung satu persatu. 1, 2, 3, 4. Atau dengan mengalihkan arah horizontal dan arah vertikal, itu ke kanannya atau horizontalnya ada 2, ke atasnya atau vertikalnya ada 2. Jadi 2 kali 2 yaitu 4. Jadi boleh dihitung langsung atau boleh dihitung berapa petak yang ke kanan dikalikan berapa petak yang ke atas. Atau juga dengan menggunakan rumus. Ini suku yang kedua, UN sama dengan N kuadrat. Karena ini suku kedua maka N-nya itu 2, U2 sama dengan 2 kuadrat. Maka sama dengan, maaf ini bukan 2 pangkat 4 tapi 2 kuadrat, 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 itu 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Jadi antara pakai rumus dengan kita hitung langsung jawabannya adalah sama. Perhatikan suku yang ketiga, banyaknya petak ada berapa? Ke kanannya 3, ke atasnya juga 1, 2, 3. Maka ada 9. Kalau kita pakai rumus, kita cocokkan dengan rumus, apakah hasilnya sama? UN sama dengan N kuadrat. Karena ini suku yang ketiga, maka N-nya diganti angka 3. U3 sama dengan 3 kuadrat. 3 kuadrat artinya 3 kali 3, 9. Sudah sesuai, berarti pada suku yang ketiga banyaknya petak adalah 9. Kita lanjut mencari banyaknya petak pada suku yang keempat. Selalu ditulis dulu rumusnya biar kita tidak lupa. UN sama dengan N kuadrat.
Karena ini suku yang keempat, maka N-nya diganti angka 4. U4 sama dengan 4 di kuadrat. 4 di kuadrat sama dengan 4 kali 4, yaitu 16. Coba kita hitung langsung. Ke kanannya 4, ke atasnya 4. Berarti 4 kali 4, 16 petak. Silahkan, ini ada contoh soal. Kalau mau dicoba, saya tunggu sebentar. Videonya di pause dulu. Oke, rekan-rekan, kalau sudah, coba kita cocokkan jawaban Anda dengan pekerjaan kita. Tentukan suku ke-12 pada pola bilangan persegi. Ini mohon maaf, ini salah ketik. Harusnya persegi bukan segitiga. Nah, untuk mencari berapa banyaknya petak pada suku yang kesekian, yang suku-suku besar, sebaiknya kita gunakan rumus. Karena kalau kita menggambar petaknya itu akan membuang waktu. Masih ingat rumusnya tadi? Rumusnya untuk menentukan banyaknya petak pada suku ke N suatu pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N kuadrat. Suku yang ke-12 berarti UN-nya kita ganti 12. N di sini juga kita ganti 12. Maka suku yang ke-12 sama dengan 12 kuadrat, yaitu 144. Jadi banyaknya petak pada suku yang ke-12 adalah 144. Jenis pola bilangan yang selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu pola bilangan persegi panjang. Kita lihat kenapa pola ini disebut persegi panjang. Antara panjang dan lebar ukurannya berbeda. Coba kita lihat suku yang pertama, ke kanannya ada 2 bulatan, ke atasnya ada 1, sehingga lebih panjang yang arah horizontal. Kemudian suku yang kedua, ke kanannya ada 3 bulatan dan yang ke atas ada 2, sehingga antara ini ke kanan dan ke atas ukurannya berbeda. Kemudian jarak antar bulatan baik ke kanan maupun ke atas ini sama ya. Sehingga ini akan membentuk suatu persegi panjang. Karena apa? Karena banyaknya bulatan ke kanan dan ke atas juga berbeda. Ini juga ke kanannya ada 4, ke atasnya ada 3. Sehingga membentuk sebuah persegi panjang. Nah, yang akan kita bahas pada pola bilangan persegi panjang di sini sama seperti pola bilangan persegi yang tadi, yaitu banyaknya bulatan ya pada suku yang ke N atau suku yang kesekian. Sekarang suku yang pertama kita tahu, dilihat pun sudah ketemu bahwa pada suku pertama pola bilangan persegi panjang jumlahnya bulatan ada 2. Andaikan yang ditanyakan adalah misalnya sampai suku yang ketiga tidak masalah, kita hitung langsung. Yang jadi masalah apabila yang ditanyakan adalah suku yang ke-10, ke-20, ke-50 atau ke-100. Tentunya kita harus menggunakan formula atau rumus untuk mempercepat perhitungan. Coba suku yang pertama kita menggunakan rumus UN sama dengan N kali N ditambah 1. UN sama dengan N kali N ditambah 1. Karena ini suku pertama maka N-nya 1 ya. 1. Ini juga 1 kalikan 1 ditambah 1. Kalau ada suku-suku yang dikurung, yang dalam kurung dulu diselesaikan. 1 ditambah 1, 2. 2 dikalikan yang di luar kurung 1. Hasilnya adalah 2. Sesuai dengan kita menghitung langsung ya.
Kemudian suku yang kedua, rumusnya sama, selalu sama rumusnya. UN sama dengan N kali N plus 1. Karena ini suku yang kedua, maka N-nya itu 2. U2 sama dengan N-nya juga 2 di situ. 2 kalikan 2 ditambah 1. 1 ini rumus atau ketetapan sehingga suku keberapapun angka 1 ini selalu ikut. Sama dengan yang dalam kurung dulu diselesaikan 2 ditambah 1 3. 3 kali 2 6. Jadi ada 6. Coba kita cocokkan 1 2 3 4 5 6. Sudah betul. Sekarang suku yang ketiga kita gunakan rumus UN sama dengan N kali N plus 1. Karena suku yang ketiga maka N-nya kita ganti angka 3. U3 sama dengan 3 kalikan 3 ditambah 1. Seperti biasanya yang dalam kurung kita jumlahkan dulu. 3 ditambah 1, 4. 4 kali 3, 12. Silahkan kalau tidak yakin dihitung. Suku yang keempat sekarang. Suku yang keempat berarti N-nya kita ganti angka 4. U4 sama dengan, ini lihat rumusnya, 4 kali 4 ditambah 1. 4 ditambah 1, 5 kalikan 4 sama dengan 20. Jadi suku yang keempat ada 20 bulatan. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat-ingat yang ke atas 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 5 atau 5 kali 4. Ketemunya adalah 20. Setelah kita menyimak uraian di atas tadi, coba kita selesaikan contoh soal berikut. Bunyi soalnya, tentukan suku ke-16 pada pola bilangan persegi panjang. Harus diingat-ingat rumusnya. UN sama dengan N kali N ditambah 1. Karena suku yang ke-16 maka N-nya kita ganti angka 16. U16 sama dengan 16 kali 16 ditambah 1 sama dengan 16 kali 17. 16 kali 17 kalau kita kalikan ketemu adalah 272. Artinya pada suku yang ke-16 itu banyaknya bulatan ada 272. Sub pokok bahasan yang ketiga atau C yaitu pola bilangan segitiga. Coba kita lihat kenapa ini satu bulatan membentuk segitiga. Sebab kalau kita tarik garis seperti ini akan membentuk sebuah segitiga. Sehingga satu bulatan dikategorikan segitiga. Coba untuk suku yang ke N ada berapa bulatan yang membentuk suatu segitiga. Suku yang pertama ada 1. Di sini sudah disediakan rumus juga. Coba kita pakai rumusnya apakah benar nanti hasilnya 1. UN sama dengan setengah N kali N plus 1. Sama dengan setengah U1 ya. U1 karena suku yang ke-1. N di sini juga diganti angka 1 kalikan 1 ditambah 1 sama dengan setengah kali 1 tetap setengah kalikan yang dalam kurung 2. Setengah kali 2 sama dengan 1.
Jadi ketemunya satu bulatan, ini juga 1. Dengan demikian benar. Yang suku yang kedua, pada suku yang kedua ada berapa bulatan untuk membentuk sebuah segitiga? Kita lihat, kita hitung. Ini ada 1, 2, 3. Kalau kita gunakan rumus, maka U2 langsung saja setengah kali N-nya 2 dikalikan yang dalam kurung 2 ditambah 1. Ditambah 1 ini selalu. Karena apa? Karena ini angka ketetapan atau rumus ya. Sama dengan setengah kali 2, 1. Dikalikan yang di dalam kurung 2 ditambah 1, 3. Sehingga 1 kali 3 sama dengan 3. Nah, ini juga sesuai. Sekarang suku yang ketiga. U3 sama dengan setengah kali 3 dikalikan yang dalam kurung 3 ditambah 1. Sama dengan setengah kali 3 dikalikan yang di dalam kurung 3 ditambah 1 yaitu 4. Nah, cara mengalihkan angka seperti ini, angka mana dulu yang bisa dikalikan dengan setengah, yaitu 4 ya. Setengah kali 4, 2. 2 dikalikan 3, 6. Jadi suku yang ketiga ada 6 bulatan. Kalau kita tidak yakin, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya yang D atau yang keempat yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Nah, cara membuatnya ini 1, kemudian agak ke kiri 1, ke kanan ini agak ke kanan, jangan lurus yang di atas 1. Ini disebut baris yang pertama, ini baris yang kedua. Coba kita lihat baris yang ketiga. Yang di tepi ini kita lihat selalu 1, yang tepi kanan juga selalu 1. Nah, angka yang di tengah ini 1, kemudian yang di tengah 2 dari mana? Dari 1 ditambah 1, ini 2. Kemudian yang paling kanan 1. Ini adalah baris yang ketiga. Sekarang baris yang keempat, kita buat angka 1. Nah, antara angka 1 dan 2, ini kita buat angka 3 ini yang lurus dengan angka 1 ini. 3 dari mana? 1 ditambah 2, 3. Kemudian yang ini 2 ditambah 1, 3. Yang terakhir selalu 1. Ini adalah baris yang keempat. Sekarang baris yang kelima, 1 kita tulis dulu. 1 ditambah 3, 4. 3 ditambah 3, 6. 3 ditambah 1, 4. Yang terakhir 1. Ini baris yang kelima. Kalau kita buat baris yang berikutnya ke-6, ke-7 dan seterusnya, caranya sama seperti tadi. Pembahasan selanjutnya yaitu mencari jumlah bilangan pada segitiga Pascal. Nah, ini kalau dirumuskan yaitu 2 pangkat N min 1. Coba kita lihat baris yang ke-1. Ini kalau kita jumlahkan, ini karena ada satu angka ya jumlahnya 1. Maka baris yang ke-1 adalah 1. Ini kalau dengan cara menjumlahkan manual. Coba kalau kita menggunakan rumus, maka 2 pangkat 1, karena ini baris ke-1, dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 0. Kita tahu bahwa semua bilangan kalau dipangkatkan 0 kecuali angka 0, itu hasilnya adalah 1. Nah, sesuai ya, sudah ini. Sekarang baris yang kedua, jumlah bilangannya pada baris yang kedua ada berapa? Kita lihat pada segitiga Pascal. Baris yang kedua, berarti yang ini, jumlah bilangannya adalah 1 ditambah 1, yaitu 2. Maka kita tulis angka 2.
Coba kita gunakan rumus ya. Rumusnya adalah selalu 2 pangkat n-1 karena baris kedua yang kedua, maka atau sebaiknya kita tulis dulu n ini rumusnya ya. 2 pangkat n-1 sama dengan 2 pangkat, karena baris yang kedua ininya 2 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2 kurangi 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jadi sesuai antara ini dan ini. Sudah sesuai. Berikutnya adalah jumlah bilangan pada baris yang ketiga. Kita lihat segitiga Pascalnya. Baris yang ketiga, jumlah bilangannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Maka kita tulis di sini sama dengan 4. Coba kita pakai rumus 2 pangkat n-1 sama dengan 2 pangkat baris yang ketiga, maka n-nya kita ganti angka 3 dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ini juga sesuai. Sekarang baris yang keempat, kita lihat segitiga Pascalnya lagi. Baris yang keempat, jumlah bilangannya adalah 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 3, 7, 7 ditambah 1, 8. Maka ini kita isi 8. Coba kita pakai rumus 2 pangkat n-1 sama dengan 2 pangkat n-nya kita ganti angka 4 karena ini baris yang keempat, dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Perkalian angka 2 secara berulang sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. Sekarang baris yang kelima. Kita lihat segitiga Pascalnya. Baris yang kelima adalah 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 6, 11. 11 ditambah 4, 15. 15 ditambah 1, 16. Maka baris yang kelima adalah 16 jumlahnya ini. Jumlah bilangannya. Kemudian kalau kita gunakan rumus 2 pangkat n-1 sama dengan 2 pangkat n-nya 5 karena baris yang kelima dikurangi 1 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kalau kita tulis itu artinya 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali 2 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 kalikan 2, 8 kalikan 2, 16. Ini juga sesuai. Nah, sekarang penggunaan segitiga Pascal. Penggunaan yang pertama yaitu pemangkatan suku 2 dalam operasi bentuk aljabar. Contoh yang A, dalam kurung A plus B pangkat 2. Ini kalau kita uraikan bentuknya seperti apa? Coba kita lihat pada segitiga Pascal. Kalau pangkatnya 2, berarti kita melihat baris yang ketiga. Nih. Yaitu ini angka ini untuk menentukan koefisien, bahwa koefisiennya berarti 1, 2, 1. Maka di sini kita tulis 1 ini ditambah 2 ditambah 1. Nah, selanjutnya karena ini AB, ini juga ditulis A, B, A, B, ini A, B. Pangkatnya 2, maka
A yang terdepan pangkat 2, kemudian turunkan 1, di sini berarti A pangkat 1, turunkan 1 lagi A pangkat 0. Jadi 2, 1, 0. Nah untuk B sebaliknya, ini dimulai dari 0, naikkan 1 menjadi 1, naikkan 1 menjadi 2. Jadi A-nya pangkat 2, 1, 0, B-nya pangkat 0, 1, 2. Sama dengan 1 kali A pangkat 2 kali B pangkat 0 itu 1, ditambah 2 A pangkat 1 kita tulis A, B pangkat 1 ditulis B, ditambah 1 kali A pangkat 0 1 kali B pangkat 2 sama dengan 1 kali A pangkat 2 kali 1 A pangkat 2 ditambah 2 AB ditambah 1 kali 1 kali B pangkat 2 B pangkat 2. Sehingga A plus B dalam kurung kuadrat hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Kita selesaikan bagian yang B. A min B dalam kurung pangkatnya 3. Di sini agak beda dengan yang A, kalau A plus yang di sini min. Nah untuk membantu kita gunakan segitiga Pascal. Kita perhatikan. Karena ini pangkatnya 3, maka pada segitiga Pascal kita gunakan baris yang keempat untuk menentukan koefisiennya. Berarti koefisiennya adalah 1. Ini tandanya plus. Kemudian yang ini min 3. Setelah plus min kemudian plus 3. Setelah plus min 1. Jadi angka ini digunakan ini 1 3 3 1 1 3 3 1. Karena di sini negatif, maka ini harus ada negatif. Di mana positif dan negatifnya dimulai dari positif, positif, negatif, selalu zigzag ya. Nah, kemudian untuk yang di sini karena ini AB, maka di sini A B, di sini juga A B, di sini A B, di sini juga A B. A-nya pangkatnya yang paling depan pangkatnya 3, pangkat 2, setelah 3 2 urut, kemudian 1, kemudian 0. B-nya kita balik dari 0, pangkat 0, 1, 2, 3. Sama dengan 1 kali A pangkat 3, B pangkat 0 itu 1, min 3 A pangkat 2, B pangkat 1 nggak usah ditulis pangkatnya, plus 3 A pangkat 1 nggak usah ditulis, B pangkat 2 min 1 kali A pangkat 0 1 B pangkat 3 sama dengan 1 kali A pangkat 3 kali 1 A pangkat 3 min 3 A kuadrat B ditambah 3 A B kuadrat min 1 kali 1 kali B pangkat 3 B pangkat 3. Inilah hasilnya. Sekarang bagian yang C. Dalam kurung A plus 2B pangkatnya 3.
Berarti untuk menentukan koefisiennya kita lihat pada baris keempat. Ingat, kalau pangkatnya 3 berarti koefisiennya kita lihat pada baris yang keempat. Yaitu 1. Kalau ini plus, semuanya plus 3 plus 3 plus 1. Ini A, 2B-nya dikurung karena ada 2 unsur. Ini A, 2B-nya juga dikurung. Di sini A, 2B, ini A, ini 2B. Sekarang menentukan pangkat A, A-nya pangkat yang tertinggi yaitu 3, turun jadi 2, kemudian 1, kemudian 0. Pangkat 2B-nya dibalik dari 0, 1, 2, 3. Sama dengan 1 A pangkat 3, 2B pangkat 0 itu 1 ditambah 3 A pangkat 2, 2B pangkat 1 tetap 2B ditambah 3 A pangkat 1 itu enggak usah ditulis, 2B pangkat 2, 2-nya pangkat 2, 4, kemudian B-nya pangkat 2 ditambah 1 kali A pangkat 0 itu 1 kali 2 pangkat 3 itu 8, kemudian B-nya pangkat 3. Sama dengan A 1 kali A pangkat 3 kali 1 A pangkat 3 ditambah 3 kali 2 6 A pangkat 2 B ditambah 3 kali 4 12 AB pangkat 2 ditambah 1 kali 1 kali 8 kali B pangkat 3 8 B pangkat 3. Inilah hasilnya. Kemudian bagian yang B, kalau pangkatnya 4 berarti pada segitiga Pascal ini kita lihat baris yang kelima. Ingat-ingat, kalau pangkatnya 4 berarti lihatnya malah pada baris yang kelima untuk menentukan koefisiennya. Kita naikkan. Berarti koefisiennya adalah 1. Karena ini plus, semuanya plus. 1 plus 4 plus 6 plus 4 plus 1. 3A-nya di dalam kurung 3A karena ada 2 unsur kalikan B. Ini juga 3A kalikan B. Ini juga 3A kalikan B. Ini juga 3A kalikan B. Ini 3A kalikan B. Pangkatnya ini mulai dari 4. Ini pangkat 4. Pangkat setelah 4 3 ya, 3. Kemudian pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Ini pangkat 0, 1,
2, 3, 4 sama dengan 1 kali 3 pangkat 4 81 A pangkat 4 B pangkat 01 ditambah 4 kali 3 pangkat 3 27 A pangkat 3 B pangkat 1 ditambah 6 3 pangkat 2 9 A pangkat 2 B pangkat 2 ditambah 4 kali 3A pangkat 1 tetap 3A B pangkat 3 ditambah 1 kali 3A dalam kurung pangkat 0 itu 1 B pangkat 4 sama dengan 81A pangkat 4 ditambah 27 kali 4 27 kali 4 108 A pangkat 3B ditambah lagi 6 kali 9 54 A kuadrat B kuadrat ditambah lagi 4 kali 3 12 A B pangkat 3 ditambah 1 kali 1 kali B pangkat 4 B pangkat 4. Itulah hasilnya. Di samping untuk menentukan pemangkat koefisien dari pemangkatan suku 2 dalam operasi bentuk aljabar, maka segitiga Pascal juga dapat digunakan untuk menentukan himpunan-himpunan bagian. Contohnya, tentukan banyak himpunan bagian dari A yang anggotanya adalah A, B, C, D, E berikut. A, banyaknya himpunan bagian yang mempunyai satu anggota adalah, coba kita perhatikan, himpunan A anggotanya ada 5, maka pada segitiga Pascal kita lihat pada baris yang ke-6 ya, bukan baris yang ke-5 malah, tapi baris yang ke-6. Banyaknya himpunan bagian yang mempunyai satu anggota, kita pakai angka yang ini, angka yang kedua, ini angka pertama, ini angka yang kedua. Jadi jawabnya adalah 5 himpunan bagian. Nah, kalau kita tulis satu persatu himpunan bagiannya, yaitu A, kemudian B, C, D, dan E. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau tidak disuruh untuk menyebutkan himpunan bagiannya, kita cukup menjawab pakai ini saja, yaitu ada 5. Pertanyaan yang B, banyaknya himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota. Kita pakai angka berikutnya, yaitu 10. Kita tulis 10. Kalau kita mau menulis himpunan bagiannya, yaitu A, B, A, C, A, D,
A, E, B, C, koma lagi, B, D, B, E, C, D, C, E, dan D, E. Jadi ada 10, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 himpunan bagian yang anggotanya 22 ini. Kalau anggotanya 1-1 seperti tadi ada 5, tapi kalau ke anggotanya 22 ini ada 10. Ini anggotanya kan 2 ini juga 2. Ada 10 himpunan bagian. Sekian dari saya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.